Halo Sobat Entrepreneur, kembali lagi bersama aku Indah Anugrah Gautam, NIM 200320092, 2, jurusan Agribisnis Universitas Malik Saleh. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Mantap ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau kenalin nih yang namanya asap. Bukan asap dari hasil pembakaran ya teman-teman, tapi hazard di sini yaitu Hazard Analysis Critical Counterpoint, yang dimana hazard ini ternyata sejarahnya itu dibagi menjadi dua, ya teman-teman, yaitu HA dan CCP, di mana HA ini adalah analisis bahaya, sedangkan CCP ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya pada konsumen agar tidak mengalami keracunan dan cedera dengan membuat langkah berdasarkan HA tadi melalui pabrik pengolahan. Nah, mau tahu nggak sih sejarahnya itu seperti apa ya? Ternyata HACCP ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company, yang tujuannya awal pengembangannya itu untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Wah, keren banget ya. Tujuannya untuk apa sih ya kan? Tujuannya itu yang tadi, mencegah bahaya pada produk pangan, sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Nah, ada 12 prosedur langkah HACCP, cuman tadi kan dibagi menjadi dua tuh, HA dan CCP. Nah, HA itu ada 5 langkah membangun HACCP dan 7 prinsip HACCP. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. 5 langkah membangun HACCP atau HACCP terdiri dari yang pertama, membentuk tim HACCP. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, membentuk tim HACCP ini, timnya itu harus mempunyai multidisiplin yang terdiri dari top manajemen, yaitu bagian direkturnya, quality and food safety, yang bagian mengontrol makanannya agar berkualitas, tetap berkualitas, terus bagian production atau bagian produksinya, terus bagian sales yang memasarkan, purchasing, maintenance, dan research and development. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, cuman itu aja yang perlu dibentuk dulu bagian tim asapnya. Nah, langkah kedua itu membuat deskripsi produk. Misalnya ada produk orange juice ya, ini kan, orange juice. Nah, dia mau itu produknya itu dideskripsikan sebagai natural pasteurized orange juice. Nah, dengan komposisi air, jeruk, spesifikasinya bebas, gula, dan pemanis buatan. Nah, di samping itu juga, dalam freezer storage akan diatur temperaturnya itu dengan 10 sampai 20 derajat Celcius. Lalu bisa diminum dalam bentuk botol. Seperti itulah kira-kira membentuk deskripsi produk. Nah, langkah yang ketiga itu adalah identifikasi rencana penggunaan. Gimana sih maksudnya? Nah, rencana penggunaan. Siapa sih target konsumen kita? Nah, itu bisa diminum oleh semua, misalnya bisa diminum oleh semua orang yang berada di atas 3 tahun, umur 3 tahun, bisa diminum langsung dengan kemasan, dan tidak cocok dengan pasien dengan kondisi tertentu. Misal, ibu yang sedang menyusui, atau bisa juga kayak misalnya yang kemarin ya, ada ilustrasi fresh and black. Susu fresh and black itu kan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu yang menyusui atau anak yang di bawah umur, karena anak yang di bawah umur itu perlu gizi yang baik. Sedangkan susu fresh and black itu cocoknya umur misal dia 10 tahun ke atas gitu.
Kemudian yang keempat itu adalah menyusun diagram alir. Nah, gimana sih maksudnya diagram alir proses nih? Di sini dia berfokus untuk membuat diagram alir panen jeruk melalui transportasi, gimana penyimpanan dan prosesnya di pabrik. Contoh yang tadi saya ambil itu ilustrasi proses alir jus jeruk nih. Kan jus jeruk itu nggak mungkin tuh ya langsung pluk jus jeruk ya kan. Pertama dia itu dari buah jeruk yang melalui proses pencucian buah masuk ke water tank, di screening tuh udah bersih, kemudian kita melakukan pengupasan buah. Nah, pada saat kita selesai melakukan pengupasan buah, kita blending. Dia tahap blending itu harus melalui tahap blending tank, kemudian di filtering tuh, lalu di screening, terus dia masuk ke bagian pasteurisasi, lalu masuk ke bagian pendinginan. Nah, setelah dari tahap itu kita masuk ke bagian mixing nih. Tadi kan udah dicuci, udah dikupas, udah di blending, kemudian kita mixing. Di mixing ini kita menggunakan mixer. Sesudah dia di mixing, menggunakan mixer, dia masuk ke proses pasteurisasi. Nah, heat contact. Terus masuk ke bagian cooling. Udah pendinginan, cooling, masuk ke bagian filling nih, diisi gitu kan. Sehingga menjadilah produk jus buah jeruk berbentuk pulpy yang biasa kita lihat. Yang mulai dari jeruk hingga menjadi produk pulpy ya, teman-teman. Kemudian ada yang tahap terakhir itu dalam membangun hasap itu ada yang namanya verifikasi diagram alir di lapangan. Nah, gimana sih maksudnya? Verifikasi diagram alir ini kita itu melakukan audit secara berkala untuk menjamin nih mutu dan keberlangsungan bahwasanya proses itu sudah berjalan sesuai diagram alir tadi. Itulah 5 cara membangun hasap. Nah, selanjutnya itu ada 7 prinsip hasap. Gimana sih 7 prinsip itu ya? Ibarat kata gini, prinsip itu adalah jantungnya pembahasan kita kali ini, Sobat Planner. Fungsinya untuk mengendalikan bahaya pada konsumen agar tidak mengalami keracunan dan cedera tadi ya. Nah, itu fokus kita. Prinsipnya gimana sih? Satu, melakukan hazard analysis. Hazard analysis ini adalah analisis bahaya. Ternyata ada 3 bahaya yang harus kita ketahui pada saat kita menganalisis produk, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, di biologi ini ada yang namanya bakteri E. coli. Selanjutnya itu ada salmonella, di mana kedua eh, bahaya ini yang mengacu kepada Undang-Undang BPOM agar produk kita itu terbebas dari bakteri yang berbahaya. Dua bakteri itu adalah bakteri berbahaya untuk kesehatan kita ya. Nah, selanjutnya yang tadi kan secara biologi, ini ada fisika. Fisika itu dipastikan tidak ada bahan-bahan berbahaya yang terkontaminasi material asing seperti pada saat melakukan proses produksi itu tidak terdapat yang namanya rambut pekerja karena kan menggunakan alat-alat safety food ya, nggak ada namanya baut atau murdi yang ada di peralatan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada bahaya kimia. Bahaya kimia pada bahan mixer misalnya. Kita harus memastikan nih, ada kan di bagian mixer itu pelumas yang food grade, sehingga jika pelumas itu bocor atau terjatuh sedikit saja, pelumasnya akan termakan. Nah, itu harus kita pastikan masih aman ya. Nah, prinsip yang kedua itu menentukan CCP atau Critical Control Point.
Bahasa Indonesianya itu titik kendali kritis. Kita harus menentukan nih temperaturnya berapa dari range sekian sampai sekian, terus pasteurisasinya gimana, selanjutnya itu komposisi berapa banding berapa gitu. Prinsip yang ketiga itu adalah menetapkan critical limit atau batas kritisnya. Hampir sama kayak yang tadi, cuman di sini kita harus tentukan tuh suhu yang bisa kita toleransi. Misal range-nya itu 100 sampai 120. Jika kurang atau limit, nah produk itu mungkinan akan gagal. Seperti itu. Yang keempat, itu menetapkan sistem pemantauan atau yang biasa disebut monitoring. Nah, di sini tugasnya gimana sih ya kan prinsipnya? Prinsipnya ini ada orang yang memantau selama proses itu berlangsung. Yang kelima itu menetapkan tindakan koreksi. Misal, kita itu uh, di bagian pemantauan itu ada yang nih yang kurang. Maka kita akan tahu nih tindakan pembenaran yang akan kita ambil. Contohnya, ada penyimpangan dalam proses produksi. Misal ada jeruk yang kurang bagus. Nah, menurut Sobat Trainer, tindakan yang seperti apa sih yang harus kita lakukan pada saat proses tersebut di luar prosedur ya? Maka kita harus mengeliminasi atau kita ambil tindakan. Kita buang saja jeruk yang tidak memenuhi standar kualitas produk tersebut. Atau mungkin langsung ke bagian suppliernya nih, yang salah ya. Maka kita harus cari nih supplier yang bagus dan benar dalam memasuk jeruk yang baik. Seperti itu. Nah, yang keenam itu dia itu menetapkan prosedur verifikasi. Di prinsip ini kita membuat form verifikasi untuk memastikan nih proses sesuai prosedur. Apakah benar atau tidak? Misal, temperatur sudah bagus, waktu proses berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Nah, pastikan laporan itu sesuai dengan kondisi fakta di lapangan. Bandingkan gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada prinsip menetapkan dokumentasi. Gimana sih maksudnya? Nah, menetapkan dokumentasi ini prinsipnya kita bisa mendengar, bikin surat dalam bentuk kertas ya. Pada tanggal sekian nih, proses sudah normal. Terus ditandatangani pengawas ya kan ya. Terus bisa juga tuh dalam bentuk video proses ataupun foto pada saat proses produksi gitu. Nah, itu adalah 5 langkah awal dan 7 prinsip HACCP. Ya kan? Jadi intinya itu HACCP adalah analisis titik-titik bahaya dan kita itu harus tahu nih menentukan prosedur monitoring, analisis perbaikan, dan verifikasi. Cukup sedikit kompleks ya teman-teman, cuman semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita bahas mengenai apa sih kita dapatkan nih dari mempelajari HACCP gitu ya kan? Atau apa sih manfaat HACCP itu untuk kita nih sebagai orang yang agribisnis atau orang yang mau mulai bisnis dalam ruang lingkup produk pangan nih, apalagi yang bagian-bagian industri. Nah, di sini aku mau kenalin nih manfaat-manfaatnya. Ada beberapa, yaitu yang pertama untuk menjamin keamanan pangan. Nah, di ASAP ini kita harus menjamin nih, pangan ini harus aman sampai ke tangan produsen. Yang kedua itu memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Nah, bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman ini merupakan hal yang penting nih dalam HACCP. Kenapa? Karena itu adalah rangkaian tuh.
sistem produksinya itu bagaimana gitu. Terus bagaimana seorang industri itu, bagian organisasi industri itu menangani produk itu aman gitu, dia layak dikonsumsi. Nah, yang ketiga itu memberikan kepuasan nih pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Nah, kalau misalnya nih pelanggan itu puas nih terhadap keamanan produk yang kita produksi, maka mereka akan selalu menjadi pelanggan kita nih. Dan mereka nggak akan ragu-ragu untuk melakukan uh, proses bisnis ke depannya. Karena mereka yakin gitu ya kan, dan merasa puas akan layanan keamanan pangannya. Nah, yang keempat itu memberikan rasa kepercayaan diri pada produsen akan jaminan keamanannya. Nah, kita sebagai pihak yang produsen ini, kita pada saat kita melakukan hasap nih, kita ini merasa percaya diri. Kenapa? Karena produk yang kita tawarkan itu sudah aman dan layak gitu. Jadi kita percaya nih, kalau kita pasarkan ke sana, ke sini, atau ke tempat-tempat retail gitu, itu akan tidak ragu lagi. Nah, yang kelima itu mencegah kasus keracunan pangan. Sebab apa? Sebab dalam penerapan sistem HACCP ini, bahaya-bahaya itu dapat diidentifikasi secara dini. Ya, manfaat keenam itu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan atau ketidakamanan pangan. Jadi, ternyata di HACCP ini ada tiga jenis bahaya yang tadi ya, yang udah kita pahami. Itu kita mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan itu. Itulah bentuk dari hasab dan prinsipnya ya. Aku mau ngasih contoh lain nih dari hasab mengenai contoh penerapan prinsipnya tadi. Tadi kan ada tuh ya kan. Saya kan mau menambahi. Nah, dalam industri susu juga, dalam industri pengolahan susu, hasap itu diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pemanasan produk, atau yang tadi yang sering saya sebutkan banget, itu pasteurisasi. Di situ fungsinya untuk menghilangkan bakteri patogen, kontrol kebersihan perawatan, dan pengendalian bahan kimia dalam air pencucian. Yang selanjutnya itu aku ada mau ngasih tahu industri pengolahan daging nih. Nah, gimana sih penerapan hasap dalam industri pengolahan daging ya? Penerapannya itu dalam industri pengolahan daging, dia itu melibatkan nih, identifikasi dan pengendalian pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi suhu ruangan penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Selanjutnya itu ada industri pengolahan sayur dan buah. Banyak nih saya mau ngasih contoh yang ada 4. Nah, dalam industri pengolahan sayur dan buah ini melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Nah, contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, yang terakhir itu industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, hasap ini diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk.
Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, ternyata hasap ini tadi banyak banget tuh manfaatnya. Jika perusahaan Anda atau jika kita ingin perusahaan kita menjaga dan meningkatkan keamanan mutu, kita itu dapat berkontribusi nih atau bermitra ya kan dengan mutu certification untuk mendapatkan sertifikasi HACCP. Yang di mana saya mau memperkenalkan bahwasanya mutu certification ini adalah lembaga sertifikasi independen yang telah dipercaya oleh lebih dari 3.000 perusahaan di Indonesia dan menyediakan berbagai layanan pengujian, inspeksi, serta sertifikasi. Oke, di sini aku akan mau ngasih contoh nih ya mengenai HACCP. Di sini ada yang namanya kajian HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point di pengolahan jambu biji di pilot plant sari buah UPT B2 PTTG LIPI Subang. Nah, mari kita telusuri kasusnya. Buah jambu biji merupakan buah yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Buah jambu biji diketahui mempunyai kandungan vitamin C dan beta-karoten sehingga dapat berkhasiat sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut Riana tahun 2000. Nah, melihat dari kandungan nutrisi jambu biji, ada juga manfaat yang dihasilkan oleh jambu biji. Maka buah ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku industri olahan pangan selain untuk dikonsumsi secara segar. Salah satu pemanfaatan buah jambu biji yang jumlahnya melimpah saat panen raya adalah dengan mengolah buah jambu biji menjadi sari buah sebagai produk akhir. Aspek mutu dan keamanan pangan merupakan masalah utama dalam produksi dan pemasaran buah-buahan. Menurut Wida Ningrum dan Winarti 2007. Secara spesifik dapat disebutkan bahwa buah-buahan Indonesia umumnya mempunyai masalah dalam hal mutu yang tidak konsisten dan mengandung kontaminan. Padahal jaminan keamanan pangan merupakan suatu keharusan karena pangan termasuk kebutuhan dasar yang paling penting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam industri pengolahan makanan dan minuman, penerapan sistem keamanan pangan yang meliputi cara produksi makanan baik GMP, sanitasi, dan HACCP memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keracunan dan penyakit yang diakibatkan oleh makanan atau minuman. Menurut Winarmo 2002, lebih dari 90% terjadi penyakit diakibatkan dari makanan yang terkontaminasi mikrobiologi atau yang biasa disebut foodborne disease. Salah satu model pengolahan buah biji jambu menjadi sari buah adalah pilot plant UPT B2 PTTG LIPI Subang. Nah, pilot plant pengolahan buah jambu biji sudah mulai beroperasi nih sejak tahun 1986. Pilot plant yang memiliki luas bangunan yaitu 450 meter persegi ini dengan peralatan lengkap dengan bahan logam stainless hibah dari negara Italia dengan pabrikasi peralatan di Bertuzzi, Italia. Kapasitas untuk satu lini produksi pengolahan sari buah mencapai maksimal 1.000 sampai 2.000 liter per hari. Namun yang sekarang digunakan hanya 600 sampai 1.000 liter per hari dengan salah satu varian sari buah yang diproduksi yaitu jambu biji. Nah, seiring dengan tuntutan akan produk yang aman dan memiliki kualitas yang baik, maka pilot plant
ini telah menerapkan sistem GMP atau Good Manufacturing Practice, di mana yang belum memiliki sistem analisa resiko bahaya yang mungkin timbul pada setiap tahapan produksi, yaitu HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, di mana HACCP ini merupakan suatu piranti atau sistem yang digunakan untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan pada pencegahan. Menurut Muhandri dan Kadarisnan 2008. Nah, salah satu alasan penting ya dalam kasus ini mengapa pentingnya penerapan sistem HACCP pada industri pangan adalah karena bahan-bahan yang digunakan serta selama proses produksi memiliki peluang terjadinya pencemaran yang dapat membahayakan konsumen. Ngeri juga ya. Nah, pencemaran tersebut ternyata dapat berupa pencemaran fisik, kimia, biologi ya kan. Hasap ini dapat diterapkan pada seluruh rantai pangan dari produk primer sampai konsumsi akhir. Dan penerapannya ini harus dipandu oleh bukti secara ilmiah terhadap risiko kesehatan manusia menurut BSN 1998. Nah, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nih titik-titik bahaya yang terdapat pada bahan baku yang digunakan dan tahapan proses pengolahan sari buah jambu biji ini dengan menggunakan 7 prinsip HACCP sehingga proses produksi dapat dikendalikan dan menghasilkan produk yang bermutu. Seperti prinsip-prinsip asap ya tadi yang saya sudah singgung ada 7 ya. Nah, setelah dilakukan prinsip itu ternyata analisis bahaya dilakukan dengan cara mendaftarkan nih semua bahaya yang mungkin terdapat dalam bahan baku dan tahap proses dengan mengacu pada referensi yang terkait baik melalui jurnal, buku, dokumen, standarisasi dan hasil penelitian lainnya. Nah, bahaya-bahaya yang teridentifikasi ini kemudian ditabulasikan ke dalam sebuah tabel disertai sumber bahaya, tingkat resiko, dan tindakan pencegahannya. Nah, tingkat resiko ini ditentukan berdasarkan seberapa besar nih akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu bahaya. Dan seberapa sering bahaya tersebut kemungkinan terjadi. Setiap tahapan proses ditentukan termasuk CCP atau tidak melalui pertimbangan tingkat resiko. Dan berdasarkan jawaban atas pertanyaan dari CCP, decision tree, tahap proses yang tidak termasuk CCP ini dapat termasuk control point. Yang berarti tahapan tersebut apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan kecacatan dari segi kualitas. Langsung saja ke hasil kesimpulan mengenai hal ini. Ternyata hasil kajian HACCP ini terhadap produksi sari buah jambu biji di pilot plant sari buah B2PTTG menunjukkan bahwa yang ditetapkan sebagai CCP adalah proses sortasi, pencucian, sterilisasi, dan pengisian. Oleh karena itu, harus dilakukan penanganan bahan baku yang baik, kontrol kebersihan, operator, penggunaan air yang sesuai dengan persyaratan, dan memastikan kecukupan panas saat sterilisasi sari buah. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata proses verifikasi sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui nih efektivitas penerapan HACCP. Penerapan HACCP ini yang sesuai diharapkan akan meningkatkan kualitas dan keamanan produk jambu biji. Oke, sekian aja mengenai HACCP. Semoga teman-teman dapat mengerti.
Terima kasih telah mendengarkan dan memahami dengan baik. Saya Indah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Selamat pagi. See you.